Tuh kan, saya bilang apa? Belum juga itu dijalankan. Kan per 1 Juni itu akan berjalan, mulai di mandatory untuk peraturan ekspor satu pintu. Dan fullnya sepenuhnya nanti Januari 2027. Saya kemarin ngajak kita untuk pegangan yang erat, pasang sabuk pengaman. Dan belum lama, nggak usah nunggu lama. Kejadian, petani sawit kita kemarin lagi ngeluh dan pusing banget minggu ini. Harga tandan buah seger gitu ya, tandan buah sawit ini anjlok parah dalam hitungan hari. Sebelum tanggal 20 Mei kemarin, harga TBS itu masih di kisaran 3.000 sampai dengan 3.700 per kilonya. Sekarang turun jadi 1.500 sampai dengan 2,5. Bahkan di beberapa daerah itu menyentuh sampai dengan 1.000 rupiah per kilonya. Terus digoreng lah, framing lah, isu lah yang muncul di sosial media bahwasannya kebijakan ekspor satu pintu ini akan gagal dan jangan dijalankan. Petani jadi korban. Gokil banget framingnya. Oke, saya coba mau kasih penjelasan dulu deh gitu ya. Pertama, kita kasih konteksnya dulu. Minggu lalu Presiden Prabowo mengumumkan kebijakan ekspor sawit lewat satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Itu tujuannya jelas untuk stop under invoicing yang selama puluhan tahun bikin devisa negara itu bocor. Saya sudah bahas ini di video sebelumnya. Dan saya masih akan mendukung juga arahnya. Karena ini kebijakan yang bener gitu. Tapi, dan ini yang penting banget gitu ya, aturan teknisnya kan masih belum terbit. PP-nya juga belum ada. Peraturan menterinya juga belum ada. Mekanismenya kan masih belum clear juga. Dan kekosongan itulah yang dijadiin celah, dijadiin kesempatan dalam kesempitan. Sekarang saya mau ceritain apa yang terjadi di lapangan. Begitu pengumuman keluar, para pengusaha refinery dan juga eksportir langsung nahan diri. Karena ketidakpastian yang saya sebutkan tadi itu memicu kepanikan pasar. Dan ujungnya yang paling kena adalah petani kecil yang tidak punya jaringan ekspor sendiri. Tapi ada yang lebih nyebelin lagi dari sekedar panik pasar tadi. Karena begini, ini kan masa transisi ya, masih masa transisi. Tapi dijadiin celah, dijadiin kesempatan tuh untuk memainkan harga untuk petani. Sejumlah pabrik kelapa sawit mulai membatasi pembelian TBS dari petani sawit. Bukan karena mereka nggak bisa beli, tapi karena situasinya masih abu-abu dan dijadikan alasan untuk neken harga serendah mungkin. Itulah yang saya sebut tadi, mengambil kesempatan dalam kesempitan. Dan ini bukan pertama kali terjadi. Hal yang sama pernah terjadi di 2022 ketika pemerintah larang ekspor CPO. Perusahaan eksportir langsung respon dengan menurunkan harga TBS dari petani. Polanya sama, setiap ada kebijakan besar yang mengusik kenyamanan mereka, petanilah yang dijadikan sandera. Tapi kabar baiknya, ada 4 asosiasi petani sawit itu sudah pasang badannya dan angkat bicara. Mereka tetap dukung pembenahan tata kelola ekspor yang sangat konkret. Danantara dan pemerintah diharapkan segera menerapkan sistem harga nasional tunggal yang transparan. Dan saya setuju penuh dengan tuntutan itu, karena selama harga masih ditentukan masing-masing dinas daerah tanpa standar nasional, celah untuk permainan harga akan terus ada di sana. Jadi posisi saya di sini sangat jelas, clear gitu. Arah kebijakannya bener, ekspor satu pintu untuk stop under invoicing dan juga permainan-permainan picik dari mafia-mafia itu. Dan itu harus jalan. Tapi di sisi lain saya juga mendorong pemerintah perlu untuk segera menerbitkan aturan teknisnya dan mekanismenya diatur yang jelas. Karena selama aturan teknisnya belum ada, kekosongan itu akan terus dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memang tidak mau sistem ini berjalan. Yang selama ini diuntungkan oleh ketidaktransparan tadi, yang sekarang sengaja bikin petani panik supaya kebijakan ini dianggap gagal sebelum sempat berjalan. Nah, makanya jangan sampai kita terdampak kena gitu ya, dan kemakan sama framing-framing negatif. Seolah-olah kebijakan ini akan gagal. Padahal masih belum clear, belum jalan gitu loh, secara rigidnya kayak gimana. Dan ini masih masa transisi. Karena sebenarnya yang gagal itu nanti adalah bukan kebijakannya. Yang bermasalah adalah oknum-oknum yang sengaja nih gitu ya, memanfaatkan masa transisi ini untuk neken petani. Itu dua hal yang beda gitu loh. Dan kita harus bisa bedakan keduanya. Kita kawal sama-sama kebijakannya dan kita laporkan pemain atau mafia-mafia yang curang dan yang mainin harga, agar bisa kita untuk mendorong juga pemerintah menerbitkan aturan teknisnya supaya celah-celah tadi itu bisa ditutup secepat mungkin. Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Thank you.